فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ya Ikhwan, kajian kita dari tafsir. Kita sekarang masuk pada ayat yang keempat dari surat Al-An'am dan setelahnya, di mana Allah SWT berfirman, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Setelah sebelumnya Allah SWT mengabarkan tentang kufurnya orang-orang yang kafir dan kesyirikan mereka. Sekarang Allah SWT akan menjelaskan sebabnya. Kenapa mereka bisa sampai kafir dan melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Sebabnya adalah dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah SWT. Kata Allah dalam ayat ini, dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat pun dari ayat-ayat Allah SWT, melainkan mereka pasti berpaling darinya. Ini sebab kekufuran mereka. Setelah sebelumnya Allah sebutkan tentang kekufuran mereka, sekarang di ayat ini Allah sebutkan tentang sebabnya. Sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah al-i'rad, karena keberpalingan. Dan ayat di sini yang mereka berpaling darinya mencakup ayat kauniyah dan juga ayat syar'iyah. Ayat kauniyah, ayat yang bisa dilihat dengan kasat mata, berupa bukti-bukti, berupa mukjizat yang ditunjukkan oleh para rasul untuk membuktikan bahwasanya mereka adalah para rasul, para utusan. Seperti terbelahnya bulan dan yang lain-lainnya dari mukjizat-mukjizat yang ada. Mereka berpaling dari itu semuanya. Maknanya berpaling yang tidak menganggapnya sama sekali. Bahkan sekalipun mereka yang meminta untuk didatangkan ayat tersebut, mereka tetap akan berpaling dan menolaknya. Dengan mudahnya mereka akan mengatakan ini sihir. Nah, ini ayat apa? Kauniyah. Atau Nabi Musa, sekian banyak mukjizat yang beliau berikan, yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dan yang lain-lainnya daripada Nabi dan Rasul. Nah, dan juga mencakup ayat syar'iyah. Ini ayat matluwah, ayat yang dibaca, ayat Al-Quran, ayat kitab, ayat yang di dalam kitab suci. Ini mereka juga berpaling darinya, tidak mau memperhatikannya, tidak mau membacanya, tidak mau mentadabburinya. Nah, sehingga mencakup semua ayat, tidak ada satupun melainkan mereka berpaling darinya, baik ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyah. Ayat kauniyah, ayat yang berupa yang ada di alam semesta ini. Mereka tidak mau menjadikannya sebagai bukti bahwasanya Allah SWT wajib untuk diesakan. Melihat matahari, melihat langit, melihat bumi, dan yang selainnya. Mereka tidak mau melihat itu sebagai tanda atas kekuasaan Allah SWT. Nggak mau. Berpaling dari ayat-ayat kauniyah namanya. Makanya kemarin disebutkan oleh Allah SWT diantaranya. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan siang dan malam, penciptaan kegelapan dan cahaya. Mereka berpaling dari itu semua. Itu ayat apa semuanya yang disebutkan kemarin? Ayat kauniyah. Mereka juga berpaling dari ayat syar'iyah, ayat yang dibaca dalam kitab. Disampaikan kepada mereka ayat, dibacakan kepada mereka ayat. Mereka berpaling dan menutup telinga. Dan berbalik arah. Tidak mau memperhatikannya. Ini maknanya. Wal i'rad, dan kalimat i'rad itu jika disebutkan tanpa penjelasan, maka yang dimaksud adalah al-i'rad al-qalbi wa tawalli al-jasadi. Yang dimaksud adalah berpaling dengan hati dan berbalik dengan badan. Kalau disebutkan kalimat i'rad tanpa penjelasan, maka yang dimaksud adalah dua-duanya. Berpaling dengan hati dan berpaling dengan badan. Badannya ya berbalik. Ketika dia mau disampaikan kepadanya, dia balik badan. Dan juga hatinya juga berbalik.
Hatinya tidak mau diarahkan kepada apa yang mau disampaikan kepadanya. Jika kedua-duanya terkumpul pada seseorang, maka tidak ada celah sama sekali untuk menyampaikan hidayah kepada orang yang seperti ini. Berpaling dengan hatinya, sekaligus berpaling juga dengan badannya, dengan jasad. Tidak hanya hatinya yang balik arah, menjauh, tapi juga fisiknya. Badannya pun menjauh. Begitu juga dengan al-irad al-qalbi ghaliban. Walaupun tidak disertai dengan tawalil jasad. Begitu pula dengan berpalingnya hati, walaupun jasadnya tetap menghadap. Tapi hatinya berpaling. Ini juga kecil kemungkinan untuk mendapatkan petunjuk. Karena hatinya sudah berpaling. Dan yang paling ringan keadaannya adalah tawalil jasad. Yang paling ringan keadaannya adalah berpaling dengan badan. Tapi hatinya masih mukbil. Hatinya masih menghadap. Cuman badannya saja yang tidak ada, tapi hatinya masih dia berikan. Hatinya masih mau memperhatikan, hatinya masih mau menyimak. Walaupun badannya nggak bisa hadir, walaupun badannya berpaling, walaupun badannya jauh. Ini orang yang seperti ini masih besar harapan untuk mendapatkan petunjuk. Karena yang berpaling hanya banyak badannya. Ini orang kayak gini kalau dikasih tahu, dikasih nasihat, dikasih masukan masih lebih besar peluangnya untuk mau kembali. Karena yang berpaling hanya badannya saja. Sehingga itu macam-macam i'rad, macam-macam keberpalingan. Ada yang dua-duanya, qalbi wa jasadi. Ada yang saat ini yang paling parah. Ada yang satu saja, yaitu i'rad qalbi, berpalingnya hati. Dan yang paling besar harapan kita untuk dia kembali itu adalah kalau tawalinya hanya tawali badan, tawali jasad. Tapi hatinya masih mukbil, masih menghadap kepada apa yang disampaikan kepadanya, masih memperhatikan walaupun badannya tidak hadir, walaupun badannya tidak mendengarkan, tapi hatinya masih mau memperdulikan. Ini yang paling besar harapannya untuk bisa dapat petunjuk dan bisa kembali kepada jalan yang benar. Nah, adapun dalam ayat ini nggak disebutkan. Maka mencakup mereka berpalingnya dengan hati dan juga dengan badan. Mereka tutup telinga mereka, mereka tinggalkan orang yang menyampaikan nasihat kepada mereka, dan hati mereka pun membenci hal tersebut. Nah, wa ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim, disebutkan, disandarkan ayat itu kepada Rabb mereka sebagai pengingat bahwasanya tidak pantas untuk mereka berpaling seperti itu. Setelah mereka mendapatkan rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka diciptakan oleh Allah, mereka dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas untuk kalian itu berpaling. Makanya diingatkan bahwasanya ayat itu adalah ayat dari siapa? Rabb kalian yang telah memberikan kepada kalian rububiyah, yang telah menciptakan kalian, telah memberi kalian rezeki dan seterusnya dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Lah kenapa justru kalian berpaling? Padahal kalian telah mendapatkan sekian banyak kenikmatan dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqad kadzdzabu bil haqqi, dan mereka telah mendustakan al-haq, kebenaran. Lamma ja'ahum, ketika datang kebenaran itu kepada mereka, mereka dustakan. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, dan pasti nanti akan datang waktu di mana pembuktian dari apa yang dulu mereka olok-olok. Amba itu pembenaran, berita aslinya. Akan nampak nanti kebenaran dari apa yang kalian olok-olok sekarang. Kalian bilang enggak, yaitu isi dari yang dikandung oleh kebenaran yang disampaikan kepada kalian. Kalian disampaikan bahwasanya akan dibangkitkan, akan ada hari pembalasan, akan ada neraka dan surga. Nanti pasti akan datang waktu di mana itu semuanya terrealisasi, akan menjadi benar. Kalau sekarang masih bisa kalian olok-olok, tunggu saja waktu pembuktiannya. Itu maksudnya. Nah, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Tidakkah mereka itu melihat betapa banyak yang sudah kami binasakan dari orang-orang sebelum mereka? Ini kok nggak mau ngambil pelajaran dari yang dulu-dulu? Allah celah ketika mereka tidak mau ngambil pelajaran dari kisah dan kejadian kaum-kaum yang terdahulu. Padahal mereka itu adalah makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Padahal kami telah memberikan kekokohan kepada mereka di muka bumi, tidak seperti yang kami berikan kepada kalian. Mereka jauh lebih kuat. Mereka jauh lebih kokoh kerajaannya, kekuasaannya di muka bumi. Itu pun kami
binasakan. Ini maknanya. Kenapa kok nggak mau ngambil pelajaran? Padahal mereka kami kuatkan daripada kalian jauh. Ini maknanya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum. Kami kokohkan mereka, kami kuatkan mereka di muka bumi, malam numakin lakum, yang enggak pernah kami berikan kekuatan itu kepada kalian. Mereka jauh lebih kuat, mereka bangun rumah dari gunung, bukan pakai batu dari gunung. Di gunungnya mereka bikin jadi apa? Rumah. Saking kuatnya mereka. Pun begitu, tetap Allah apa ini? Binasakan. Apalagi orang lemahnya kayak kita. Sebelum kita orangnya jauh lebih besar-besar, jauh lebih kuat-kuat. Itu saja pun Allah binasakan. Kenapa kau nggak mau ngambil pelajaran? Allah celah mereka ini. Padahal kami telah memberikan kepada mereka kekuatan di muka bumi, tidak seperti yang telah kami berikan kepada kalian. Mereka jauh lebih kuat. Wa arsalna samaa'a 'alaihim midrara. Nikmat yang kami berikan kepada mereka itu jauh lebih banyak. Kami berikan kepada mereka dari langit air yang berlimpah, hujan. Nah, wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Itu dari atas, dari bawah juga sungai mengalir dari bawah-bawah mereka. Dari bawah rumah mereka, dari bawah istana mereka, dari bawah pohon mereka, dari bawah kekuasaan mereka. Sungai mengalir di mana-mana, dari atas hujan, dari bawah sungai, lengkap. Mau kurang apa yang mereka miliki di dunia ini? Itu pun ternyata ketika mereka kufuri semua kenikmatan itu, semuanya hilang dan membuat mereka binasa. Apalagi kayak kita ini yang nggak seberapa nikmat yang Allah berikan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita ini, waliyadzubillah. Fahlaknahum bidzunubihim. Itu semuanya kami binasakan mereka dengan dosa mereka. Baknya bak sababiyah. Bidzunubihim, baknya bak sebab. Dengan sebab dosa mereka, menunjukkan bahwasanya dosa adalah sababul ihlak, sebab kebinasaan, sababul al-halak. Nah, fa'ahlaknahum bidzunubihim, bahwasanya dosa adalah sebab ihlak, sebab Allah membinasakan suatu kaum. Bidzunubihim, bukan dengan apa-apa. Bukan Allah karena nggak sayang sama mereka. Allah sayang, kurang apa yang Allah berikan kepada mereka? Tamkin fil ard. Kekokohan, kekuasaan di muka bumi Allah berikan lebih besar daripada kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka juga jauh lebih banyak dan lebih besar. Itu pun ketika mereka melakukan dosa, Allah binasakan mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Wah, ini mengerikan. Kemudian kami munculkan setelah mereka itu generasi yang lain. Gampang bagi Allah. Kalau generasi ini bermaksiat, generasi ini menentang, tinggal Allah ganti dengan generasi yang baru. Yang ini Allah binasakan dan nggak cocok, ini dah ganti. Bagi Allah sangat apa? Mudah. Wa ansha'na, kami munculkan lagi mim ba'dihim, setelah mereka ini, setelah yang berdosa-dosa ini, qarnan akharin, generasi yang lain, generasi baru. Gampang saja Allah munculkan. Allah nggak butuh sama kita yang menentang ini. Nah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ada ikhbarun minhu ta'ala. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala an i'radil musyrikin, tentang berpalingnya orang-orang musyrikin. Berpalingnya dengan apa saja tadi? Abdul. Berpalingnya dengan apa saja tadi, Musa? Dengan hati dan dengan badan. Ini adalah berita dari Allah tentang berpalingnya orang-orang musyrikin. Kalau tidak disebutkan berpaling dengan apa, maka mencakup dua-duanya. Al-i'rad al-qalbi wa tawalli al-jasadi, dan juga berpaling dengan badan dan juga hati sekaligus. Nah, wa syiddati takdzibihim, dan juga tentang kerasnya pendustaan mereka, wa adawatihim, dan permusuhan mereka. Wa annahum la tanfa'u fihimul ayat, saking berpalingnya mereka tidak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat. Mencakup ayat kauniyah dan ayat syar'i. Hatta tahilla bihimul mathulat, sampai menimpa mereka musibah dan bencana. Faqala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat
dari ayat-ayat Rabb mereka adalah alal haqqi dalalatan qati'atan, dan tidaklah datang kepada mereka ayat-ayat Rabb mereka yang menunjukkan atas kebenaran dengan penunjukan yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Faqala ad-da'iyah lahum ila tibaihi wa qabulihi, yang mengajak mereka untuk mengikuti dan menerima kebenaran tersebut. Sudah datang bukti-bukti dan tanda-tanda kepada mereka yang mengajak mereka untuk mau mengikut dan menerima. Illa kanu anha mu'ridin, tapi itu semuanya mereka berpaling darinya. La yulquna laha balan, mereka tidak memberikan perhatian mereka. Wala yusbuna laha sam'ah, dan mereka tidak memberikan kepadanya pendengarannya. Qadin sarafat qulubuhum ila ghairiha, dan telah berpaling hati mereka kepada selain ayat tadi. Wa wallauha adbarahum, dan mereka berikan punggung-punggung mereka. Adbar di bagian punggung mereka. Ini menunjukkan bahwasanya berpalingnya mereka dengan qulub dan juga dengan apa? Dengan adbar, dengan badan. Mereka berikan punggung-punggung mereka. Berarti kan berapa ini? Berbalik dengan apa? Badan. Mahfum ya? Ini ditafsirkan oleh beliau. Qala faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum, dan sungguh telah mereka dustakan kebenaran ketika datang kepada mereka. Wal haqqu haqquhu an yuttaba', dan kebenaran itu haknya adalah untuk diikuti. Wa yushkarullahu ta'ala ala taysirihi lahum wa ityanihi bihi, dan Allah Subhanahu wa taala disyukuri atas kemudahan Allah kepada mereka, dan ketika Allah mendatangkan itu kepada mereka, ketika datang kepada kita kebenaran, ini satu sudah harus disyukuri dengan cara diterima. Wa qabaluhu bididdi ma yajibu muqabalatuhu bihi, dan sepantasnya mereka untuk menyikapinya dan mereka justru menyikapinya dengan lawan yang seharusnya mereka menyikapi kebenaran tersebut. Fastahaqqul iqabas syadid, maka dengan itu mereka pun pantas mendapatkan azab yang pedih. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu yastahzi'un, dan pasti nanti akan datang kebenaran apa yang dulu mereka olok-olokkan. Ai fasaufa yarawna mastahza'u bihi annahul haqqul wasidq, akan mereka lihat nanti apa yang mereka olok-olokkan dahulu bahwasanya itu ternyata adalah kebenaran dan kejujuran. Nanti akan terbukti sendiri. Akan mereka lihat bahwasanya itu ternyata benar. Wa yubayyinullahu lil mukadzibina kadzibahum wa iftira'ahum, dan Allah jelaskan kedustaan para pendusta, dan sama iftira dengan kadzib sama. Wa kanu yastahzi'una bil ba'si wal jannati wan nar, dulu yang mereka olok-olok adalah hari kebangkitan, surga, neraka. Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti kalau tiba hari kiamat, qila lil mukadzibin, maka dibilang kepada orang-orang yang mendustakan, hadhihin nar allati kuntum biha tukadzibun, ya inilah dulu neraka yang dulu kalian di dunia apa? Dustakan, kan bilang dulu nggak ada, masa mungkin dibangkitkan kembali. Inilah nerakanya yang dulu diancamkan kepada kalian. Ini maknanya apa? Amba. Ini maknanya pembenaran apa yang dulu dikabarkan ketika masih di dunia. Kapan terjadinya pembuktiannya? Pada hari kiamat. Wa qala ta'ala wa aqsamu billahi jahda imani, mereka bersumpah dengan sumpah mereka yang kuat. La yab'atsullahu may yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Masa udah mati? Bahkan mereka nantang, itu buktinya orang-orang tua kami, nenek-nenek moyang kami udah mati berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, nggak ada yang ngabeni. Nggak ada yang dibangkitkan buktinya katanya. Mereka Allah bala wa'dan alaihi haqqa, bahkan ia akan dibangkitkan, tapi sudah ada waktu yang dijanjikan, belum waktunya. Nah, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia memang bodoh. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fi, untuk Allah jelaskan kepada mereka apa yang dulu mereka perselisihkan. Waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, dan agar Allah Subhanahu wa taala tahu, dan agar tahu orang-orang yang kafir bahwasanya mereka itu dulu adalah para pendusta.
Summa amarahum an ya'tabiru bil umami sabiqah. Kemudian di ayat yang terakhir Allah perintahkan mereka untuk ngambil pelajaran dari umat-umat yang terdahulu. Faqala, kata Allah, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Tidakkah mereka melihat kepada generasi sebelum mereka? Aikam tataba ihlakuna lil umamil mukadzibina. Betapa banyak kami sudah membinasakan secara berurutan umat-umat yang mendustakan. Wa amhalnahum qabla dzalika. Dan kami kasih mereka itu tempo sebelumnya. Qabla dzalikal ihlak. Sebelum si dibinasakan sudah dikasih apa? Waktu, dikasih tempo. Bi an makannahum fil ardi ma lam numakin. Kami kasih mereka kekokohan dan kekuatan di muka bumi yang tidak pernah kami berikan kepada kalian. Liha ulahi minal amwal wal banin war rafahiyah, untuk mereka dari harta-harta dan anak-anak dan kemewahan. Kami kasih mereka kesenangan di dunia. Wa arsalna sama alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Kami kirimkan dari langit hujan yang berlimpah dan dari bawah mereka sungai-sungai yang mengalir. Tumbitu lahum bidzalika masyaallah. Dengan itu Allah tumbuhkan untuk mereka apa yang diinginkan oleh Allah, min zuru'in wa simarin, dari tanaman, dari ladang, dari buah. Yatamatta'una biha, mereka bisa senang-senang dengannya. Wa yatanawaluna minha ma yashtahun, mereka tinggal nikmati apa yang mereka inginkan. Falam yashkurullaha ala ni'ami. Itu pun mereka tidak bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Nah. Bal aqbalu ala syahawat, mereka lebih mementingkan syahwat. Wa alhathum anwa'ul ladzat, mereka ditipu, mereka dilalaikan dengan berbagai macam kelezatan. Faja'athum rusuluhum bil bayyinat, baru kemudian datang para rasul dengan membawa bukti. Falam yusaddiquha, itu pun tidak mereka benarkan. Lihat kurang ajarnya orang-orang yang mendustakan para rasul tersebut. Sebelumnya dikasih nikmat oleh Allah, kemudian setelah mereka mulai bermaksiat, tidak mereka syukuri, mereka syirik, mereka kufur, datang pengingat. Diputus para rasul dengan membawa kebenaran dan bukti-bukti. Itu pun mereka dustakan. Bal radduha wa kadzabuha, bahkan mereka tolak dan mereka dustakan. Fa ahlakahumullahu bidunubi. Kalau sudah seperti ini, pantas tidak perlu dibinasakan? Ya sudah pantas. Maka Allah pun membinasakan mereka dengan sebab dosa mereka. Wa ansya'a min ba'dihim qarnan akharin. Gantinya Allah munculkan generasi yang baru. Fahadhihi sunnatullah. Ini adalah ketetapan dari Allah. Itu yang maksiat dibinasakan, ganti lagi kaum yang baru. Kenapa kok udah sekian banyak yang terjadi seperti itu, kok nggak ngambil pelajaran? Ini adalah sunnatullah. Wada'buhu fil umamis sabiqina wallahikin, dan adalah kebiasaan Allah terkait dengan umat-umat yang telah lalu dan yang akan datang. Yang akan datang pun sama. Kalau dapat nikmat kemudian nggak disyukuri, datang peringatan kemudian didustakan, juga akan berakibat sama. Ini bukan hanya terjadi pada umat sabiqin, tapi juga umat apa ini? Lahikin. Umat yang akan datang pun juga akan berlaku sama. Ketika sebabnya ada, akan dapat juga kebinasaan itu. Fa'tabiru, maka ambillah pelajaran, biman qassallahu alaikum naba'ahum, dari orang-orang yang telah Allah kisahkan kepada kalian berita mereka. Ambil pelajaran bagaimana mereka didustakan dengan sebab tidak bersyukurnya mereka terhadap nikmat dan mendustakan para rasul yang membawa bukti-bukti dan kebenaran. Di antara faedah yang bisa kita ambil ya kawan dari 3 ayat ini, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Yang pertama adalah uturatul i'rad an ayatillah, bahayanya berpaling dari ayat-ayat Allah. Dengan 2 macam jenis i'rad dan dengan 2 jenis ayat yang telah kita sebutkan. Bahaya berpaling dari ayat-ayat Allah, baik berpaling dengan hati ataupun berpaling dengan jasad, baik terhadap ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah. Bahaya berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dihafal dulu Lutfi ayatnya, apanya faedah? Apa faedahnya? Dihafal baru kemudian ditulis gitu. Jadi tetap bisa nulis. Bahayanya berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik berpaling dengan qalbi atau dengan jasad, baik dari ayat kauniyah atau ayat syar'iyah. Faedah yang kedua, la yanbaghil iqtirar bima alaihi aktsarul khalq.
Fa'aktsaruhum 'ala dhalal. Tidak sepantasnya untuk tertipu dengan kebanyakan manusia. Tidak sepantasnya untuk tertipu dengan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia mensyukuri atau mengkufuri? Mengkufuri, makanya Allah sebutkan, wa kam ahlakna min qablihim, sudah betapa banyak sebelum mereka itu kami binasakan. Banyak. Tapi apakah jadi pelajaran dan jadi ibrah? Tidak. Sehingga tidak sepantasnya untuk tertipu dengan banyak-banyakan. Kalau banyak-banyakan yang dibinasakan oleh Allah jauh lebih apa ini? Banyak. Nah, faedah yang berikutnya, at-tamkin fil ard wa kasratul khairat, kekokohan di muka bumi dan banyaknya kebaikan yang didapatkan, qad yakunus istidrojan, bisa jadi sebagai bentuk istidraj. Kekokohan di muka bumi, nggak pernah goyang, dan banyaknya kebaikan bisa jadi bentuk istidraj. Dikasih-kasih terus biar apa? Biar semakin banyak dosanya, biar semakin lalai, biar semakin jauh. Itu namanya istidraj. Bentuk pelalaian dengan cara terus diberi apa ini? Nikmat. Bahwasanya kekokohan di muka bumi dan banyaknya kebaikan bisa jadi sebagai bentuk apa ini? Istidraj. Ini sebagaimana mereka. Allah beri nikmat yang luar biasa. Kemudian faedah yang berikutnya, az-dzunub wal ma'asi sababun lihalakil ibad wa kharabil bilad. Dosa dan maksiat adalah sebab kebinasaan para hamba dan hancurnya negeri. Dosa dan maksiat adalah sebab kebinasaan hamba dan hancurnya negeri. Dosa dan maksiat adalah sebab kebinasaan para hamba dan hancurnya negeri. Fa'ahlaknahum bidzunubihim, dengan sebab apa? Dosa. Pada yang berikutnya, isbatul asbab, penetapan adanya sebab. Ini dalam rangka menyelisih orang-orang yang mengingkari penetapan adanya sebab. Kalau Allah mau kan bisa aja kan, langsung tanpa melakukan sebab. Nggak ada. Yang namanya sebab itu ada. Isbatul asbab, penetapan adanya sebab. Faedah yang berikutnya, wujubu akhdhil idhah wal ibrah mimma halla bil umamis sabiqah. Kewajiban untuk mengambil pelajaran dan nasihat dari apa yang menimpa umat terdahulu. Kewajiban untuk mengambil pelajaran dan nasihat dari apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Ini bagian dari ilmu apa ini, Azam? Mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari umat yang terdahulu. Bagian dari ilmu apa? Nah, kemarin dipelajari ilmu apa? Ini bagian dari ilmu apa? Ilmu sejarah. Nah, mengambil pelajaran, nasihat dari apa yang menimpa umat-umat yang terdahulu. Dipelajari sejarahnya. Faedah yang berikutnya adalah ketetapan dari Allah membinasakan para pendusta dan memunculkan generasi yang baru setelahnya. Adalah termasuk ketetapan Allah membinasakan para pendusta dan memunculkan generasi baru setelah mereka. Allah nggak butuh sama kita, Allah juga nggak rugi. Kalau kita mendustakan semuanya juga Allah nggak rugi. Tinggal Allah binasakan kita, ganti dengan kaum yang baru yang nggak kayak kita. Wa in tatawallaw, kalau kalian berpaling, kata Allah, yastabdil qauman ghairakum. Allah ganti kalian dengan kaum yang nggak seperti kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian kaum yang baru itu nggak kayak kalian. Allah gampang. Habis satu generasi bisa? Bisa habis satu generasi. Kalau zamannya Nabi Nuh. Habis satu apa ini? Penduduk bumi. Habis semua satu penduduk bumi nggak ada lagi. Generasi setelah Nabi Nuh itu, sekarang nasab manusia yang sekarang itu semuanya kembali ke kapalnya Nabi Nuh. Nasab anak, nasab kalian itu sama semuanya kembali pasti ke kapalnya Nabi Nuh. Entah dari siapanya, entah dari nahkodanya atau dari siapanya, pasti. Orang manusia yang lain apa? Binasa.
Manusia yang muncul setelahnya itu dari hasil apa? Kembangan dari manusia yang di dalam kapal Nabi Nuh. Nggak ada lagi manusia, semuanya di muka bumi apa? Tenggelam satu bumi itu. Tinggal cuma yang di kapal itu saja. Sehingga nasab kita ini semua yang beragam-ragam ini kalau digabung-gabungkan semuanya ketemu di mana? Ketemu di kapal. Kamu kakekmu di situ, kamu kakekmu duduknya di belakang sana, kakek anak yang di sini duduknya. Nggak kemana-mana, nggak ada. Manusia yang lainnya udah apa ini? Udah binasa. Yang selamat cuma yang di kapal Nabi Nuh, cuma segitu aja. Nah, kamu pas duduk yang di depan ini, Azam yang di sini. Pokoknya ketemu pasti di mana? Di kapal itu pasti. Nasabnya. Nah, Allah musta'an. Ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, ini berapa faedah yang bisa kita ambil dari 3 ayat tersebut. Intinya di sini adalah penyebutan sebab kufurnya mereka karena mereka tidak pernah mau menerima ayat-ayat yang datang kepada mereka. Adalah i'radnya mereka, berpalingnya mereka dari ayat yang datang kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.